Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryani Wahyu Utami akan menjawab soal ujian oseanografi perikanan. Baik, pertanyaan pertama, mengapa kajian biologi reproduksi perlu diperhatikan dalam mengelola sumber daya perikanan? Nah, kajian biologi reproduksi perlu diperhatikan karena dalam biologi reproduksi mempelajari tentang bagaimana menentukan ukuran layak tangkap, menentukan musim pemijahan, dan menentukan apakah anakan yang dapat dikaitkan dengan probabilitas kelestarian. Nah, hal tersebut dapat digunakan dalam pengelolaan ikan yang bertanggung jawab. Sebab kita dapat tahu di mana ikan yang sudah dapat ditangkap karena sudah pernah melakukan pemijahan, mana yang belum layak karena belum pernah melakukan pemijahan. Setelah itu kita juga dapat tahu kapan musim pemijahan dan dapat menangkap setelah musim berakhir karena ikan sudah selesai melakukan pemijahan. Nah, hal tersebut dapat mengelola perikanan dengan baik karena yang dilakukan tidak mengganggu ikan dalam menghasilkan keturunannya, sehingga stok ikan akan terjamin. Nah, soal nomor 2 yaitu bagaimana cara menentukan musim pemijahan ikan. Nah, cara menentukan musim pemijahan ikan adalah dengan melihat tingkat kematangan gonad ikan tersebut. Ikan biasanya baik jantan maupun betina akan memijah di TKG 4. Dan pada saat ikan berada dalam TKG tersebut terjadilah musim pemijahan. Untuk TKG sendiri dapat dilihat dengan cara melihat perubahan bentuk, warna, ukuran, dan histologi pada ikan. Untuk soal nomor 3 yaitu bagaimana cara menentukan pola migrasi ikan. Adakah pengetahuan terkait pola migrasi ikan bermanfaat dalam upaya penangkapan ikan? Jelaskan lebih lanjut. Nah, pola migrasi ikan akan terbentuk berdasarkan ikan apa yang melakukan migrasi, kapan ikan tersebut melakukan migrasi, dari mana dan akan kemana ikan tersebut, serta tujuan dari ikan itu melakukan migrasi. Nah, biasanya waktu terjadinya migrasi terjadi saat ikan sudah siap untuk memijah. Nah, ikan yang hidup di air tawar akan bermigrasi ke laut dan disebut dengan katadromus. Dengan contoh yaitu ikan sidat. Sedangkan ikan yang hidup di laut dan bermigrasi ke air tawar disebut dengan anadromus, contohnya yaitu ikan salmon. Nah, untuk tujuan ikan melakukan migrasi yaitu melakukan pemijahan. Nah, pola migrasi ikan tentu saja sangat bermanfaat dalam upaya penangkapan, seperti dapat menentukan daerah penangkapan ikan karena kita tahu di mana ikan yang sudah selesai bermigrasi berada. Bermanfaat juga terhadap pengelolaan ikan yang bertanggung jawab. Karena jika kita tahu tentang pola migrasi dari suatu jenis ikan, maka kita dapat tahu kapan ikan tersebut selesai bermigrasi dan sudah selesai memijah, sehingga ikan dapat ditangkap tepat setelah ikan melakukan pemijahan. Soal nomor 4 yaitu apakah perubahan faktor fisika dan kimia laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan? Jawabannya adalah tidak. Faktor tersebut tidak mempengaruhi pola migrasi, tetapi ikan akan menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Seperti mempersiapkan cadangan makanan yang akan disimpan di hati dan otot, setelah itu berkamuflase atau merubah warna, perubahan tingkah laku, dan strategi lain untuk menghadapi perubahan faktor fisika dan juga faktor kimia yang terjadi. Soal terakhir yaitu bagaimana strategi adaptasi ikan terhadap perubahan kondisi lingkungan laut yang mungkin terjadi. Kaitkan dengan produktivitas primer. Nah, kondisi lingkungan laut seperti suhu, arus, cahaya, kecerahan, oksigen terlarut, dan kandungan klorofil dan kecerahan. Jika terjadi perubahan faktor-faktor tersebut, tentu saja ikan akan melakukan adaptasi. Sebab jika kondisi lingkungan mengalami perubahan, maka ikan akan sulit dalam mencari makanan karena faktor-faktor yang sudah disebutkan tersebut berkaitan erat dengan laju fotosintesis dan pertumbuhan atau kelimpahan plankton. Seperti contoh yaitu jika di suatu perairan kecerahannya minim karena terjadi perubahan, maka ikan akan bergerak menuju tempat yang cerah untuk mencari makan. Karena tempat yang intensitas cahayanya tinggi, disitulah terjadi fotosintesis yang menyediakan makanan yang baik.
Baiklah, sekian jawaban ujian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.